Jadi sekarang kita lagi ada di The Lounge Cafe, tepatnya di Jalan Pahlawan. Kita akan berbincang-bincang dengan salah satu komisioner KPU Kabupaten Wajo. Tetap dukung celoteh muda dengan cara like, comment, and subscribe untuk berkembangnya channel ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita di The Lounge Cafe, tepatnya di Jalan Pahlawan, Sengkang, Kabupaten Wajo. Hari ini kita akan berceloteh atau berbincang dengan komisioner KPU Kabupaten Wajo. Kebetulan spesial hari ini langsung akan Ketua KPU Kabupaten Wajo, Kakak Haidar. Beliau menyempatkan diri untuk hadir. Kita akan berbincang-bincang terkait bagaimana persiapan KPU menghadapi pemilu 2024. Dan sambil bagaimana kita menggali persiapan-persiapan yang dilakukan hari ini, karena mengingat waktu kurang lebih 1 tahun lagi ya. Untuk itu langsung saja kita perkenalkan Kakak Haidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Celoteh Muda. Alhamdulillah, jadi sore hari ini saya terima kasih banyak karena Kak Haidar sudah bisa hadir, menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan kita ini, para pendengarnya Celoteh Muda. Mungkin perkenalan dulu ya Kak ya, bagaimana Kak Haidar aktivitasnya sekarang itu apa? Untuk saat ini alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini alhamdulillah kami di KPU Kabupaten Wajo. Ya. Untuk saat ini terkait dengan pemilu kita 2024 itu sudah memasuki tahapan awal ya. Oh, tahapan awal ya. Tahapan pelaksanaan dan tahapan dari sesudah tahapan perencanaan ya. Untuk saat ini kita masih menunggu dari verifikasi pendaftaran parpol. Oh ya, tahapan pertama ya. Parpol dulu kan? Iya, seperti itu. Oh, jadi parpol ini sudah masuk di Agustus awal ya Pak ya? Iya, Agustus awal. Sekarang partai politik ini masuk di sesudah pendaftaran partai politik, kemudian masuk di verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Oh, verifikasi faktual partai politik ya? Verifikasi administrasi dulu, ya. Kemudian ada di samping itu ada verifikasi faktual. Ya, jadi ada 3 bentuk verifikasi itu. Pertama adalah bagi parpol yang masuk ambang batas 4%. Presidensi threshold itu perlakuannya itu menurut judicial review dari Mahkamah Konstitusi itu hanya verifikasi administrasi. Tapi bagi parpol yang tidak memenuhi ambang batas 4% yang kemarin di ini, walaupun itu parpol lama yang memiliki mungkin calon di anggota DPR di provinsi dan kabupaten kota, tapi tidak memenuhi ambang batas, itu tetap verifikasinya ada 2, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Oh, iya. Yang bedakan partai baru dengan partai yang sudah ada Kak, itu verifikasinya di administrasi ya Kak? Iya, itu di administrasinya. Jadi kalau yang sudah partai sudah punya anggota DPR RI ya, itu verifikasinya tinggal administrasi. Iya, yang memenuhi ambang batas 4%. Jadi kalau partai baru ini harus verifikasi faktual lagi ya kan? Iya, faktual dengan administrasi. Harus ada KTA-nya. Iya. Itu verifikasinya kapan itu Kak? Di bulan November ya? Ya, kalau untuk verifikasi administrasinya itu sudah masuk di kita karena sudah selesai kemarin. Ya, tanggal 22 Agustus ini kan sudah administrasi. Oh, 22 ini. Kalau untuk faktualnya nanti setelah ini itu masuk di November. Jadi terakhir proses pendaftaran partai politik tahun ini Kak?
Iya, kita rekam ini partai politik. Kalau pendaftarannya sudah selesai kemarin untuk pendaftaran. Pendaftaran sudah selesai. Tinggal kita menunggu verifikasi administrasi dan faktualnya. Bocoran kita berapa partai yang ini? Kalau partai yang mengambil akun sipil kemarin itu kan sebanyak 40 partai yang mengembalikan itu yang masuk untuk terakhir ini kan 24 kan? Iya, yang masih dalam konteks proses itu kan hanya 16 masih diproses. Iya. 16. Iya. Jadi kemungkinan untuk partai peserta pemilu ini 24 atau 16 kan? Ya nanti kita lihat bagaimana verifikasi administrasinya nanti di situ kalau memang betul-betul mereka bisa lolos dari situ ya itu nanti yang ditetapkan sebagai partai peserta pemilu. Ya. Ini kan tadi kita berbicara terkait tahapan persiapannya kan menjadi peserta pemilu. Untuk sekarang sebenarnya kan yang lolos 4% ada berapa partai kan? Ada sekitar 9 partai. 9 ya? Oh jadi ada penambahan ke nanti nih Pak? Iya. Ada sebenarnya kalau kita mau melihat yang diverifikasi administrasi itu saja yang lolos 4% itu. Yang lainnya itu perlakuannya ya sama dengan partai baru. Sambil diverifikasi administrasi ada juga verifikasi faktual. Ya kan ini ada beberapa partai yang ada anggota DPR-nya tapi nggak lolos 4%. Iya. Nah, itu kembali lagi tetap di faktual sama dengan partai baru. Jadi bayangannya ini antara 16 sampai 24 partai saja yang kita. Ini 24 menurut persyaratan administrasinya sudah lolos. Nah, bagi mereka partai yang sudah ambang batasnya sudah cukup 4%, presiden thresholdnya itu kalau secara administrasinya verifikasi administrasinya sudah selesai, ya mereka dinyatakan lolos. Tapi bagi mereka yang sudah dianggap lengkap berkasnya kemudian masih menunggu tidak mencukupi 20% itu kan masih menunggu di samping verifikasi administrasi ada verifikasi aktual. Ya, KTA dengan KTP. Iya. Terus ini kan nanti bersamaan dengan pemilihan presiden ya Pak? Iya. Kalau Kabupaten Wajo sendiri untuk persiapan dengan pemilu dengan presiden ini bagaimana Pak? Sebenarnya begini Ya, keserentakan itu sebenarnya antara presiden dengan itu kan sudah diatur jelas di dalam setiap tahapannya. Iya. Nah, jadi memang istilahnya untuk kita di kabupaten kota itu kan istilahnya pelaksanaan regulasinya itu sudah nanti ada juknis. Ya, ada juknis. Jadi untuk saat ini kalau kita mau melihat persiapan kita itu peserta pemilunya dulu. Dalam hal ini partai politik itulah kemudian tahapan awal dari tahapan pelaksanaan itu terkait dengan ini pendaftaran parpol, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual kemudian penetapannya. Akan di situ awalnya. Nanti kalau sudah selesai itu baru masuk tahapan di samping tahapan ini berjalan ada namanya tahapan pembagian penentuan dapil dan penentuan kursi DPR di setiap daerah. Ya. Ini yang menarik. Untuk aja kira-kira ada perubahan dapil. Kalau kita melihat karena dapil itu sebenarnya begini Bunda. Ya. Dapil itu dalam hitungan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 itu setiap dapil itu kan hitungannya 3 sampai 12. Kalau kita melihat bagaimana kemudian Wajo ini dari 6 dapil itu kan harus berurut dulu berapa jumlah anggota dewannya. Itu kemarin kan kita 40 Kak, dengan syarat 400.000 plus 1 400.000 sampai 500.000 ya. Nah alhamdulillah kalau yang kita lihat terupload kemarin dari Disdukcapil secara resmi data bersih kependudukan itu ada sekitar 400.118 yang terakhir Pak. Jadi kalau kemarin yang sangat krusial itu yang kekhawatiran kita jangan-jangan kemudian ini turun kursi berkurang kekhawatiran sebenarnya itu terjawab sudah bahwa sebenarnya kursi DPR kita ke depan ini insya Allah tidak berkurang. Kemudian dapilnya itu tadi 3 sampai 12. Nah kalau kita melihat kemudian hitungan sebaran penduduk itu yang ada di Kabupaten Wajo itu nanti kita lihat sebaran dapil, sebaran kecamatannya. Ada kan mudah-mudahan tidak ada satu pun kecamatan yang sangat komplan. Ya, sangat komplan jumlah penduduknya. Kayak
Kecamatan Giliran Kak 9.000. Iya. Untuk berapa ya? 60. Iya. 50.000 ini kan jomplang sekali. Ya ini begini nih Mbak. Ya kan Dapil itu kan unit kecamatan. Ini kecamatan. Kalau kita mau melihat kerawanan kita itu di Dapil 6. Sebenarnya itu Dapil 6. Iya Kak. Pamana dengan Sabang Baru. Ya. Di situ kan ada 5 kursi. Iya. Kita berdoa mudah-mudahan kalaupun dari angka yang kita lihat kemarin di waktu 2019 kemarin kan angka penduduk kita mencapai 460.000 sekian. Sekarang kan kita yang angka terakhir yang diupload oleh Capil kemarin 400.000 118 kan ya. Nah kalau dia di angka 5 kursi DPR kemudian dari di antara dua kecamatan ini jumlah sebaran penduduknya itu tidak terlalu jomplang, dalam hitungan tidak menurun sampai 2 saja kursi di sini, itu tidak ada masalah. Karena 3 sampai 12 sehingga dalam satu dapil ini sepanjang dia bisa dipertahankan pada angka 3 sampai 12 ke atas itu tidak ada masalah. Jadi kekhawatiran kita untuk perubahan dapilnya atau apanya ini cuma hanya sekedar gambaran kekhawatiran ya Pak. Insya Allah mungkin tidak ada ya Pak. Jadi dapil tetap mungkin ya Pak ya. Karena untuk jumlah kursi juga tetap. Untuk persiapan anggaran sendiri Kak dari KPU. Ini juga Binda, karena memang saya harus juga membahasakan bahwa dari setiap tahapan itu pasti kita harus didukung oleh finansial anggaran. Sebenarnya kalau kita mau melihat bahwa kalau pemilu yang kita laksanakan untuk saat ini itu anggarannya itu murni dari anggaran APBN. Ya, tidak ada dari APBD. Oh belum Kak? Iya. Kalau APBD itu kan terkhusus dengan pemilihan dalam hal ini pilkada. Ya. Sekarang kan anggaran APBN itu kita tunggu saya dari bagaimana kemudian sebaran anggaran yang dilakukan oleh KPU RI. Ya, karena itu APBN Bunda. Untuk tahapan sekarang ini memang sudah masuk ya Kak ya, proses anggaran dari APBN sudah ada. Tapi itu sudah ada Kak? Untuk saat ini dari semua anggaran ada sebenarnya, cuma itu kan kalau model anggaran yang ada di KPU itu kan per akun. Per akun. Jadi kita itu cara perjalanannya, pembelanjaannya itu mulai dengan kode-kode akun masing-masing. Sebenarnya kalau kira-kira pemilu 2024 ini dengan 2019 ada perbedaan signifikan dalam proses pelaksanaan? Ya sebenarnya kalau kita melihat sekarang ini yang bisa kita bandingkan untuk saat ini karena hanya verifikasi parpolnya dulu. Karena yang kita lihat sekarang itu baru tahapan itu masuk. Yang resmi regulasinya juga sudah ada. Karena kita melihat bahwa kita juga tidak mau mendahului bahasa regulasi secara teknis dari KPU RI. Betul. Kalau kita ditanya terkait apa perbedaan kira-kira yang sangat mendasar antara pelaksanaan pemilu yang ada pada 2019 dengan sekarang, bahwa sebenarnya kemarin itu setiap tingkatan mulai dari pusat, kabupaten kota, provinsi dan kabupaten kota itu semua perwakilan partai politik itu mendaftar di KPU masing-masing. Untuk saat ini tidak, semua di pusat. Iya, desentralisasi di pusat. Iya. Sekarang bukan di kabupaten. Iya, itu memang akses sipolnya itu dibuka di ini. Artinya adalah kemudahan seperti itu yang kita ini. Istilahnya memudahkan pekerjaan, bahkan kalau kita mau melihat itu lebih akurat untuk dilaksanakan verifikasi tersebut. Ya. Terus ini terkait Pak partisipasi pemilih. Sebenarnya begini, ini partisipasi pemilih adalah salah satu ukuran terkait dengan keberhasilan setiap penyelenggaraan pemilu. Artinya kita bisa melihat bagaimana animo masyarakat kita terkait dengan hak-hak pilihnya atau apanya, dan itu memang salah satu ukuran dasar berhasil tidaknya sebuah pemilu pada suatu daerah. Betul ya. Saya justru ingin refresh kembali ingatan kita bahwa 2018 kemarin pilkada kita itu di antara 24 kabupaten kota, 12 kabupaten kota kemarin yang melaksanakan pilkada itu
Kabupaten Wajo itu tertinggi sebenarnya. Tertinggi tingkat partisipasi kita pada saat itu 8,3 kalau saya tidak salah, 80,3% dari DPP. Nah, sebenarnya partisipasi ini bisa kita lakukan, itu ditargetkan oleh KPU RI sebenarnya. Kalau semua elemen bahasa kita ini sadar untuk sadar, karena kita sebenarnya ini punya tupoksi masing-masing. Betul. Saya justru selalu membahasakan bahwa ada 4 kelompok besar itu. Kalau mereka mau mengambil bagian, untuk melaksanakan edukasi di tengah masyarakat kita, insya Allah. Seperti partai politik peserta pemilu, di mereka kan ada namanya pendidikan politiknya. Kalau kami di penyelenggara pemilu ada Bawaslu, ada DKPP, ada KPU, itu kan istilahnya pendidikan pemilih, sosialisasi pemilih, pendidikan pemilih di masyarakat kita sendiri itu harus dibangun kesadarannya. Dan yang termasuk kelompok besar yang punya alih sebenarnya itu adalah pemerintah. Apa kira-kira yang dikerja oleh KPU setelah tidak adanya tahapan? Justru itu kami jawab bahwa di KPU itu ada 2 tahapan besar yang tidak pernah berhenti. Biar tidak ada non-tahapan seperti itu. Pertama adalah tahapan pemutahiran data pemilih. Kita sudah melakukan MIU seperti di perguruan tinggi Panti Magalatu, ada di Wanabik Kelong, Asadia dan lain-lain. Sudah jalan. Tadi kita sudah ada MIU, bahkan di setiap lembaga-lembaga tertentu ada MOU. Sudah ada MOU. Itu kita sudah lakukan sebenarnya. Memang sebenarnya dalam konteks sosialisasi ini kita semua memanfaatkan wadah yang ada. Termasuk partai politik. Termasuk saya kira di medsos memang kita marah untuk mensosialisasikan itu. Nah, kan banyak sekali. Bahkan kita tambah lagi nanti kalau untuk sosialisasi ini kita melakukan kerjasama di berbagai pihak. Bahkan kita sudah merancang ini bagaimana bekerja sama dengan beberapa televisi digital lokal itu yang bisa sampaikan, termasuk juga di setiap informasi-informasi yang di segmen-segmen itu seperti masyarakat media itu kita cari semua. Dan bahkan nanti ada istilahnya relawan demokrasi, yang kita isi 50 orang. Itu 50 ya. Kemudian kita bagi setiap segmennya. Itu yang untuk membantu kita. Terima kasih banyak, Kak. Jadi mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan kepada pendengarnya Celoteh Muda, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya sebagai ketua KPU dan lembaga KPU ini mengajak kita semua, mari kita sukseskan pemilu 14 Februari 2024. Karena sesungguhnya masyarakat yang bermartabat itu adalah masyarakat yang sadar terhadap haknya. Mari kita betul-betul menjadi masyarakat yang memahami hak, bukan menjual hak. Artinya ketika kita mampu untuk melaksanakan itu, ketika itu pula kita mampu membuktikan diri membangun negara ini dengan baik, dengan penuh martabat. Saya kira seperti itu. Terima kasih banyak, Pak. Jadi mari sama-sama menyukseskan pemilu 2024 Februari. Dan akhir kata, terima kasih banyak Kak Edar sudah bisa menyempatkan waktu untuk berkunjung ke Celoteh Muda. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk bagaimana bisa memajukan channel ini. Ucapan bila taufiq hidayah, sampai ketemu lagi di Celoteh Muda selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.